kala singgah pansuminggah durga kala sumingkir. Oke, selamat malam semuanya. Ya, ketemu lagi di acara ngobrol bareng. Ya, malam hari ini saya akan menghadirkan seorang sosok yang menurut saya luar biasa. Ya, beliau banyak berkiprah di beberapa film pendek. Ya, Eh, salah satu karyanya adalah tadi ini Jagatan. Nanti saya akan tanya lebih jauh apa sih sebenarnya Jagatan itu ya. Oke, telah hadir ya bersama kita nih Mas Puput Juang. Selamat malam Mas Puput. Halo? Wah, maaf ada gangguan ya sebentar karena apa namanya mungkin di sebuah kota kecil jadi memang oke ya aman. Oke, selamat malam Aman. Mas Puput. Gangguan ya Selamat malam Pak Teguh. lagi musim hujan jadi memang sinyal ya inilah resiko online ya karena memang terkait dengan jaringan. Oke, selamat malam Mas Puput. Malam Pak Teguh Oke, gimana kabar? dan semua yang sedang menyimak dimanapun. Oke, eh, selamat malam nih semuanya ya. Sedikit saya akan bacakan profil Mas Puput ya. Sebenarnya banyak banget, cuman hanya sedikit saja saya bacakan ya. Mas Puput ini adalah salah seorang ya, dia produser juga, sutradara juga, penulis naskah juga ya. Filmografinya adalah beberapa diantaranya adalah Commuters ya, dokumenter pendek, Obrolan Sebelum Hujan di tahun 2015, Kalangan Macapatan, Tanah Tuan Tanah, Melawan Arus, Dasar Air, dan terakhir adalah Jagatan, ya berposisi sebagai penulis, produser, dan sutradara. Beliau Ya. juga sebagai pendiri komunitas Kedung Film. Nah, nanti akan kita tanya nih lebih detail sebenarnya apa sih gitu ya. Oke, buat teman-teman nih yang mendengarkan acara ini ya, jangan lupa simak dan nanti jika teman-teman mau bertanya silakan ya. Nanti ada sebuah voucher ya yang lumayan ya yang diberikan oleh Ayam Bakar Taliwang nih yang berlokasi di Condet. Nanti berikan pertanyaan yang terbaik ya. Nanti ada 2 atau 3 voucher yang akan diberikan, lumayan ya. Oke, Mas Puput, bisa diceritakan profil Mas Puput itu? Kilas Mas Puput, silakan. Iya Pak. Sekarang saya posisinya adalah pendiri Rumrah Produksi Gedung Film. Tadi udah sempat disebutkan. Dulu awalnya itu berangkat dari komunitas, namanya Komunitas Gedung dari tahun 2014. Cuma baru bisa saya bangun jadi sebuah rumah produksi berbadan usaha di 2020 kemarin, justru di awal pandemi. Wow, sekarang sudah berupa badan usaha ya? Ya. Wah, mantap, luar biasa. Artinya sudah memikirkan profit ya, Mas ya? Mudah-mudahan, Oh, amin. amin. Karena kan persaingan memang sekarang demikian ketat ya, apalagi di era pandemi ini sekarang dunia entertain itu benar-benar hancur lebur ya. Tapi mudah-mudahan dengan kegigihan, dengan jaringan Mas Puput yang miliki, mudah-mudahan bisa bangkit lagi.
Ya, Pak. Oke, Mas Puput, tadi di awal nih saya memutar ya sebuah film ya, nggak tahu film pendek atau dokumenter atau apa ya, nanti bisa diceritakan yang berjudul Jagatan ya. Nanti bisa diceritakan sebenarnya itu bercerita tentang apa ya Mas ya, dan dalam rangka apa sih itu dibuat? Ya, Jagatan itu karya terbaru saya. Sebenarnya produksinya udah cukup lama, waktu itu tahun 2018. Syutingnya terus editingnya lumayan agak lama, terus baru bisa rilis kemarin di 2021. Itu formatnya adalah eksperimental atau film pendek tari, film tari atau dance dance film kalau di festival-festival film kebanyakan menyebutnya. Ceritanya itu tentang apa, tiga tokoh utama yaitu Wim, Han, dan Prabu itu menjalani perjalanan mereka dan segala dinamikanya gitu. Meskipun mereka berbeda latar belakang, tapi akhirnya dari segala konflik yang mereka hadapi di perjalanan itu mereka tetap bisa bersatu sebagai manusia gitu, dan menjaga harmonisasinya dengan sama mereka dan kemudian dengan alam sekitar juga. Apakah itu diambil dari sebuah naskah atau cerita rakyat atau apa tuh Mas Put? Sebenarnya ini berangkat dari buku yang berjudul sama, Jagatan. Itu berupa cerita bergambar cergam. Mhm. Nah, waktu itu sebenarnya proses rilisnya mau bareng tuh di tahun 2019, tapi karena bukunya terhalang malah jadi bukunya belum rilis filmnya duluan. Wow, gitu. Karya siapa boleh disebutkan Mas tadi? Kalau bukunya Jagatan karya Mbak Saskia Cokro. Mhm. Seorang apa, memang mengarang untuk itu apa buku-bukunya seperti itu ya? Dia Cerita-cerita. sebenarnya peneliti sosial, cuma waktu itu datang ke Kebumen, ke Gombong, ke rumah Fartilaar tepatnya, terus dia dapat semacam apa tantangan lah gitu untuk membuat karya di apa tentang lokal Gombong, Kebumen gitu. Akhirnya dia bikin buku itu. Oke, itu di situ banyak apa, banyak tari-tariannya juga ya, Mas, ya? Atau memang kolaborasi ya dengan beberapa mungkin, penari dan, tokoh-tokoh seniman kali ya? Ya, karena Jagatan ini memang awalnya berupa program inkubasi seni. Jadi mempertemukan beberapa seniman, kemudian mendiskusikan apa nih yang bisa kita garap bareng. Akhirnya kita putuskan untuk membuat tari Jagatan ini dari cerita yang sudah dibikin oleh Mbak Seto itu. Oh, Akhirnya ketemu beberapa seniman seperti Sanggar Tari Dea, kemudian ada penabuh gamelan dari kelompoknya Pak Tulasno, terus sama ada Kalangan Mocopatan yang dulu filmnya udah pernah saya buatkan di 2018, bisa terlibat lagi. Kami bikin karya bareng ini. oke. Wah, saya pengen tuh ngelihat apa, versi panjangnya tuh karena, tadi trailernya aja waduh keren banget gitu. Nanti kalau kapan-kapan, bisa nonton bareng atau misalnya nanti sudah ada link-nya di YouTube-nya itu boleh di-share tuh ya, kayaknya, Ya, butuh pengerjaan berapa lama itu Mas waktu syuting waktu itu? itu syutingnya sebenarnya cepat, cuma 3 hari, tapi proses persiapannya, praproduksinya itu sekitar hampir 2 bulan. Melibatkan berapa penari? Ya, yang lama kan mengkoreografi tariannya itu. Nah, itu udah ada koreografernya sendiri, terus waktu itu dibantu juga sama mentor dari Jogja, Pak Jujuk Prabowo dari Teater Gandrik, Wow, didatangkan waktu itu. lokasinya di mana tuh Mas ya kalau boleh tahu? Itu yang hutan-hutan itu ada di Kutowinangun. Itu Oke, namanya uh, Tunjung Seto desanya. Desa Tunjung Seto ya. mhm, sebagian besar di sana di apa, lokasinya ya? Ya, terus yang gedung-gedung itu Benteng Van der Wijk yang buat Oh ya, syuting Gombong The ya. Red. Betul, saya juga pernah ke sono tuh sebagai anak Gombong, saya juga harus bangga dengan, objek wisata di Gombongnya gitu. Ya, Oke, Mas Puput, seperti kita ketahui ya tadi sudah disinggung bahwa Mas Puput itu tinggal di sebuah kota kecil ya, di desa kota kecil bernama Gombong. Gombong ini adalah kota kecamatan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah ya, mungkin beberapa ratus kilometer dari Purwokerto dan, Purworejo ya. Nah, eee, tinggal di sebuah kota kecil, bagaimana menurut Mas Puput, kesempatan untuk berkreasi itu?
Sebenarnya kalau saat ini menurut saya kesempatan berkreasi dimanapun atau dari manapun sebenarnya terbuka luas kesempatannya. Karena dengan kemudahan teknologi digital, kemudian internet yang semakin mudah diakses dimanapun, ya walaupun kadang di daerah-daerah sinyalnya masih susah, tapi masih bisa lah dioptimalkan untuk eh, berkarya, untuk menopang karya yang mau kita buat. Seharusnya dengan dua kemudahan itu, teknologi digital dan internet sih, semakin membuka kesempatan kita yang luas untuk berkarya dari manapun. Oke, seperti kita ketahui juga Mas Puput nih beberapa hari yang lalu juga berada di Jakarta ya untuk sebuah acara apa Mas kemarin Mas? Kemarin Wismilak Diplomat Success Challenge Acara apa tuh? Peter. itu jadi kompetisi proposal usaha. Kita cuma mengirimkan proposal aja, nanti dipilih dari kemarin dari 18.000, alhamdulillah ikut 300 yang diseleksi di nasional. Cuma karena kemarin presentasinya wah sangat singkat dan ya mungkin karena baru pertama kali masih gugup, jadi belum lolos lah untuk Oke, yang nggak tahun apa-apa. tahun Yang ini. penting kan semangatnya ya, Mas Put gitu. Masalah lolos atau tidak itu adalah bonus gitu. Nah Betul, makanya Pak. juga kadang-kala saya juga ke mahasiswa ya, ke teman-teman semua nih ya, anak-anak kreatif ya, orang-orang kreatif selalu selalu memberikan semangat seperti itu. Nggak harus menang gitu. Yang penting semangat kita untuk berkompetisi gitu ya. Dengan berkompetisi maka masalah menang itu adalah nanti bonus gitu. Akan kalau kita rajin ngikutin terus insya Allah pasti nanti akan ada waktunya untuk menjadi pemenang gitu kan. Kan ada pepatah mengatakan menang yang tertunda kalau kalah itu. Betul, Pak. Yang penting sudah usaha seoptimal mungkin dan sudah berdoa, sisanya serahkan Yang di hasil. atas. Betul, itu yang penting jiwa kompetisi kita. Oke. Oke, Mas, kalau seperti Mas Put ya yang tinggal di desa itu kira-kira kendala terbesar itu apa sih, Mas? Di dalam Sebenarnya tidak berkreasi ya? dipungkiri kendala terbesar ya selalu sebenarnya dana. Apalagi karena saya kan berangkat dari apa ya, finansial yang sangat minim gitu. Saya coba sisihkan sedikit demi sedikit, makanya nggak langsung bikin rumah produksi, tapi komunitas dulu gitu, mengukur kemampuan diri gitu. Coba ngumpulin teman-teman yang bisa seide, sefrekuensi, terus akhirnya oh ketemu ini, ketemu itu, ketemu kameramen, ketemu line produser, nah akhirnya baru oh dari 5 tahun itu akhirnya oke bisa lah ini kita bikin sebuah badan usaha gitu dari yang sudah dirintis itu. Oke, ya. Jadi Kendalanya sebenarnya yang tersering itu sih dana sih. nah, Sisanya ya sebenarnya selalu bisa diatasi dengan kreativitas dan keterbatasan. oke, yang utama itu memang finansial, karena finansial itu memang ya sebagai apa ya, boleh dibilang faktor utama ya, tetapi bukan yang utama gitu. Eee, Ya, artinya gini, itu penting, tetapi, bukan berarti tanpa finansial kita tidak bisa berkarya gitu kan, ya betul. jadi Jangan karena tidak ada terus kita finansial mandek, tapi kita coba lakukan, oh apa nih yang bisa kita lakukan dulu tanpa modal yang besar gitu. Akhirnya nyicil-nyicil sedikit-sedikit, akhirnya ketemu gitu. terwujud juga, heeh, Ya. oke. Nah itu benar ya. Eee terus, kalau misalnya peralatan tuh di kota kecil gitu, apa namanya, mudah Mas didapat misalnya kita akan sewa atau akan berkreasi gitu, disebut Kalau sekarang sih kita belum terlalu butuh yang sangat kompleks ya. Kita udah ketolong misalnya dari komunitas. Kita kan juga berjejaring juga, ada dari Purbalingga, Cilacap. Biasanya kita sewa dari mereka gitu kalau memang ada butuh tambahan gitu. Tapi saling kalau ke saling depan support mungkin ya Mas ya? ya ke depan mungkin kalau butuh yang lebih kompleks ya, sementara kita masih ngambil dari Jogja sih yang terdekat. Oke, yang terlalu iya benar Jogja juga cukup lengkap ya. Oke, Mas Puput tadi juga disebutkan di bukan di biografi, di, riwayatnya ya Mas Puput itu mendirikan sebuah komunitas yang namanya komunitas Kedung gitu. Boleh diceritakan Mas, apa sih sebenarnya nih komunitas Kedung ini, yang akhirnya bertransformasi menjadi sebuah badan usaha ya tadi ya, Kedung Film. Bisa Ya, diceritakan jatuh bangunnya mungkin kalau bisa supaya menjadi semangat kita semua? sebenarnya dulu awalnya semangatnya cuma sederhana ya, pengen membagi film-film yang saya dan teman-teman di komunitas Kedung tonton gitu. Ada nggak sih yang senang film-film yang seperti ini gitu. Akhirnya kita bikin program pemutaran film, terus dari situ kita semakin banyak ketemu orang, terus akhirnya
kegiatannya nambah, bikin film, dari bikin film terus bikin kegiatan apa yang lebih luas lagi skalanya, diskusi segala macam, kemudian terlibat di festival film seperti itu. Jadi berkembang secara organik sebenarnya Hmm. selama 5 tahun itu. Akhirnya alhamdulillah bisa membentuk ekosistem yang cukup komplit lah untuk mengembangkan perfilman di daerah gitu. Wah, keren banget ya. Karena sekarang kalau saya lihat ya memang justru bakat-bakat ini ada di beberapa daerah gitu yang justru artinya kalau saya lihat di misalnya di Banjarnegara, di Purbalingga itu pesat banget ya. Eh, kalau saya sering baca gitu ya, komunitas di sana tuh kuat sekali dan kebetulan memang kan salah satu alumni di ATVI juga kalau kenal apa Misyatun tuh ya, itu adalah salah satu Oh, sosok yang juga membangun gitu dan sekarang akhirnya berkolaborasi dengan suaminya suaminya. ya Mas Yuda gitu mendirikan sebuah perusahaan film gitu. Next kapan-kapan akan saya hadirkan juga tuh. Eh, Wah, ya betul betul betul. sekarang dia mendirikan bioskopi malah kalau nggak salah. Ya, Heeh. Ya gitu ya Mas ya, memang apa namanya banyak potensi ya di daerah-daerah itu sebenarnya ya. ya sebenarnya di daerah manapun pasti ada potensi itu, baik tentang film atau bakat-bakat yang lain, tinggal apa kita peka atau jeli melihatnya, kemudian ada kemauan untuk mengolahnya bareng-bareng gitu. Betul, kerjasama ya, kolaborasi dengan berbagai pihak. Oke ya teman-teman nih ya yang sedang menyaksikan silakan siapkan pertanyaan ya, jangan sampai lepas nih voucher dari ayam bakar Taliwang Boga Rasa nih yang ayam bakarnya luar biasa ya. Jadi yuk silakan bertanya ya dengan seorang Mas Puput nih ya dipantau terus. Oke, Mas Puput, sebagai orang yang berkecimpung di dunia film nih ya, menurut Mas Puput, gimana sih untuk mulai membuat film tersebut? Karena, eee, rata-rata ya anak sekarang nih bingung nih mau memulainya gimana sih gitu. Sementara kalau boleh dikatakan sekarang, festival atau lomba itu sangat banyak banget wadahnya ya, gitu. Nah gimana menurut Mas Puput nih? Ya, memulai misalnya menjadi filmmaker ya tentu harus mempunyai ide di awal ya. Ide yang mau kita buat dan sebenarnya ditambah juga tujuan tujuan apa sih kita untuk membuat film tersebut gitu. Karena kalau misalnya hanya punya ide saja kadang-kadang tanpa tujuan yang jelas itu nanti akan kalau menemukan hambatan-hambatan bisa cepat hilang tuh semangatnya. Tapi kalau emang kita punya tujuan yang kuat untuk membuat film tersebut ya dengan keterbatasan ya, ide dan segala macamnya kita tetap bisa mewujudkan karyanya gitu sampai jadi. Betul gitu, yang penting, ide itu bisa muncul kapan saja ya, kemudian, ketika ide itu ada ya langsung diwujudkan ya, entah dalam coret-coretan, kemudian direalisasikan di dalam sebuah naskah dan akhirnya menjadi sebuah produk audiovisual gitu. Karena kalau hanya Betul. ide saja, tidak dituangkan ya mungkin ide itu menjadi sesuatu yang liar dan bahkan ditangkap oleh orang gitu ya Mas Puput ya, Ya, dan alhamdulillah akhir saya juga punya kebiasaan menulis apa ide-ide yang menarik saya temui gitu dari sejak masa kuliah. Jadi random aja ketemu apa hal yang menarik, kok tulis aja nih. Jadi ketika kita mau membuat sesuatu tinggal membuka aja itu catatan-catatannya terus justru problemnya tinggal memilih ide mana sih yang akan kita wujudkan gitu, yang bisa kira-kira pas dengan apa diri kita gitu. Oke, ya karena memang, problemnya tuh anak sekarang ya, artinya kalau saya banyak bergaul dengan para mahasiswa, para siswa gitu ya, rata-rata mereka tuh kebingungan gitu, mau bikin film apa ya gitu. Terus kemudian, aduh film banyak banget gitu. Padahal boleh dibilang ya YouTube itu sekarang, itu banyak banget ya, tinggal kita, melakukan ATM gitu, amati, tiru, dan modifikasi gitu. Karena memang ide itu bisa bisa muncul dari mana saja gitu, nggak usah takut kita, waduh kita meniru ini gitu, yang penting ya kita tidak menjiplak plek gitu artinya ya, tidak benar-benar menjiplak tapi kita memodifikasi, idenya mau mencampur baurkan dari berbagai sumber tersebut. Ya Mas Puput ya? Ya betul Pak. Sebenarnya kalau sekarang ya kemungkinan udah nggak ada yang baru lah di Betul, apa di dunia gitu. Tinggal bagaimana pintar kita untuk mengemasnya lagi gitu secara kreatif dan inovatif. betul. Sekarang, acara-acara juga nggak ada yang pure benar-benar murni ide ide mereka gitu, itu adalah hasil perpaduan ya dan itu tidak dilarang gitu, memang ya itulah ya kita memodifikasi, mengkreasikan lagi gitu. Oke, Mas Puput nih, saat ini banyak orang membuat film pendek itu,
sebenarnya saat ini banyak orang yang membuat yang disebut film pendek ya. Nah, sebenarnya itu apa sih yang dimaksud film pendek itu? Karena orang bingung nih, ada film pendek, film panjang, kemudian, film pendek itu batasannya apa dan seterusnya. Menurut Mas Puput gimana? Ya, kalau film pendek sebenarnya gampangnya ya kalau film secara apa bahasa nanti bisa digulik sendiri ya teman-teman. Tapi film pendek ya film yang berdurasi pendek. Kalau konteksnya sekarang yang diproduksi di gedung film ya karena kaitannya dengan distribusi ke festival film ya kita lihat biasanya festival film mematok durasi film pendek itu ada yang maksimal 30 menit, ada yang 20 atau ada yang 15 biasanya. Tapi kalau saya pribadi memaknai film pendek itu yang tidak lebih dari 30 menit. Eee, Kalau buat saya Kurang dari pribadi. 30 menit itu disebut film pendek ya? Heeh. Karena karena gini Mas, seringkali itu orang bikin film pendek, tapi idenya itu panjang, sehingga kesannya itu adalah film panjang yang dipendek-pendekin gitu. Akhirnya nggak nyampe Ya, pesannya gitu. Nah, gimana mengatasi itu? eh, harus sering ini dulu sih menonton beragam film pendek. Ya kalau sekarang sangat dimudahkan ya referensi. Kalau dulu pas saya mau mengawali ya saya harus datang ke festival film yang menayangkan film-film pendek itu. Kalau sekarang misal di YouTube juga banyak sekali referensi film pendek. Terus ada juga channel yang khusus platform yang mewadahi film-film pendek, namanya ada Vidsi, vidsi.com, itu bisa diakses. Dan teman-teman juga bisa ngirim karya ke situ, cuma memang mereka melalui proses kurasi. Jadi nggak seperti YouTube yang semua orang bisa Bisa, mengunggah di oke. situ, mereka melalui proses penyeleksian terlebih dulu. Oke, jadi memang benar-benar, karyanya itu memang, pilihan dan mempunyai kualitas yang berbeda ya? Ya, Heeh, karena kalau di YouTube itu kan siapa saja, ya bebas-bebas aja ya, memang karena itu adalah, wadahnya disiapkan oleh YouTube gitu. Oke, nah itu kadang kala saya melihat gitu Mas Puput ya, artinya orang bilang bikin film pendek, tapi karena idenya terlalu panjang, akhirnya nggak sampai gitu. Eee, Misalnya ketika orang bercerita ya, bercerita itu diceritakan panjang lebar, tapi klimaksnya itu nggak dapet gitu, karena sebenarnya itu adalah, konteks naskahnya itu naskah yang memang untuk film panjang gitu. Nah, itu seringkali begitu ya. gitu ya, jadi, eee, gimana ya kira-kira untuk supaya bahwa film kita pendek nih dari ide dimulai dari idenya gimana Mas Puput? Hmm, ya tentu kalau saya sih karena sekarang lebih sering ketemu dengan teman-teman pelajar ya di apa daerah gitu, Mhm, menyarankan sih membuat film berangkat dari ide yang sudah kita ketahui gitu, yang sudah dekat dengan kita. Jadi kita nggak perlu membuang apa ya atau membutuhkan waktu cukup lama untuk riset karena dengan waktu yang lama itu kan nanti jadi butuh juga biaya yang apa besar juga gitu. Jadi sebisa mungkin kita bikin ide yang sudah kita tahu, kita ngerti, walaupun itu mungkin tentang keluarga kita atau tetangga kita ya nanti kan tinggal diolah nanti di ceritanya kita ubah gitu. Nah, oke. begitu kan memotong waktu riset. Iya Nah, jadi kemudian untuk diubah ke cerita film pendeknya ya saya selalu bagikan referensi yang sebanyak mungkin sih untuk nanti jadi apa guidance untuk oh nanti kira-kira film pendek kita akan seberapa sih durasinya gitu. Maksimalnya disampaikan di durasi berapa gitu. Udah tahu sejak sejak awal sejak ditulis. oke, betul ya, oke yuk, para pemirsa pemirsa, para viewer ya, silakan, bertanya ya, jangan lupa ada voucher nih, sampai saat ini belum ada yang bertanya ya, masih memantau terus nih, bingung mungkin, kira-kira mau nanya apa nih gitu, karena semua sudah dijelaskan secara detail oleh Mas Puput ya. Yuk siapkan pertanyaannya ya, Atau mau komentar juga boleh. boleh, ayo silakan bertanya atau komentar, nah silakan nanti saya bacakan melalui, kolom chat ya di IG. Nah, Mas Puput, tadi seperti kita ketahui di dalam membuat film pendek ya, rata-rata itu hal yang paling sulit adalah memang, mencari ide ya gitu. Kadang kala orang bingung gitu, apa sih kita mau bikin film gitu ya, ide apa nih? Nah, tadi juga, Mas Puput juga sudah menjelaskan yang utama adalah dari kedekatan kita kepada cerita itu gitu kan. Nah, ada saran lain nggak supaya, apa ya, ide ini bisa bisa muncul gitu? Atau pengalaman yang Mas Puput, lakukan deh selama ini?
Tadi udah sempat tak sebutin satu ya. Saya sejak kuliah suka ngumpulin Hmm. ide-ide random yang menarik buat saya. Itu bisa jadi salah satu pilihan sih untuk kita memunculkan ide film yang mau kita buat gitu. Bisa dari arsip atau database yang kita kita bikin sendiri gitu. Juga dari pengalaman yang kita dapat secara langsung atau pengalaman orang lain yang diceritakan ke kita itu juga bisa. Terus biasanya sih kalau saya mulai nulis, saya sangat terbantu musik sih, um, yang bisa membangun kira suasana yang mau kita bangun di cerita tersebut seperti apa. Nah, saya biasanya langsung bikin playlistnya gitu. Jadi itu yang membantu saya untuk menulis secara lebih Oh lancar. gitu. Jadi sambil menulis itu harus ada background musiknya gitu ya Mas ya? Ya, So- jadi menulis ceritanya sambil diiringi musik yang kira-kira nanti akan moodnya seperti ini nih ceritanya Wow. gitu. Nah itu ya. Jadi orang mencari ide itu memang dengan berbagai macam cara gitu ya. Kalau tadi Mas Puput harus diiringi dengan musik gitu ya. Terus juga di dalam ketika ide itu muncul langsung nih dicoret-coret di dalam sebuah buku. Suatu saat pasti ide itu baru kebaca nih. Oh Ya, ternyata idenya ini bagus gitu. Walaupun mungkin pada saat ditulis itu belum terpikirkan nih mau dibikin apa gitu ya Mas ya. Nah, ya. kelak suatu saat ketika ide itu mulai akan direalisasikan akhirnya terwujud, wah ini bagus kayaknya ide nih gitu. Wah keren-keren ya. Jadi yuk teman-teman yuk silakan bertanya ya di kolom chat kemudian jangan lupa ada voucher nih ya dari ayam bakar Taliwang Bogarasa. Oke Mas Puput nih balik lagi nih karena memang dunia saya ya adalah kalangan mahasiswa, siswa ya, kalangan remaja ya. Saat ini kita tuh sebenarnya dimudahkan oleh, apa namanya, adanya tadi ya, media yang kita untuk bisa belajar ya, kemudian juga, dengan peralatan ya, peralatan-peralatan yang sekarang ini sudah sangat, walaupun, sesederhana pun itu sudah bisa digunakan gitu. Nah, eee, memang di satu sisi itu banyak, apa ya, remaja yang sudah memiliki peralatan yang sudah sangat mumpuni ya gitu, tapi di sisi lain juga ada sebagian, yang hanya memiliki dengan peralatan yang sederhana gitu. Nah, gimana menurut Mas Puput? Apakah kita bisa menghasilkan karya yang baik dengan peralatan yang sangat sederhana itu? Ya pasti tentu bisa ya. Cuma memang kalau bisa keduanya itu lebih bagus. Sebenarnya kan sinkronisasi antara kedua hal itu ide untuk membuat film yang baik dengan ditopang alat yang mumpuni atau berkualitas itu kan sebenarnya semakin bisa dimaksimalkan ketika tahu ilmu atau disiplin disiplin ilmunya gitu sehingga bisa diterapkan ketemu antara ide konsep dan teknisnya gitu. Tapi biasanya ya karena di daerah misalnya keterbatasan peralatan ya kita mulai dari idenya dulu Mhm. untuk diwujudkan dengan alat yang sangat sederhana gitu ya. Misalnya sekarang ponsel udah semakin ya bahkan sekarang udah full HD ya ponsel, gambarnya udah sangat bagus-bagus banget, sering banget. Itu juga sebenarnya sangat membantu sih perkembangan film making ke depannya. Oke, karena gini, ada, pemikiran yang menurut saya nggak salah juga, tapi di satu sisi ini menjadi kendala kadang itu. Kadang kala ini ada di beberapa teman mahasiswa nih kalau gini, "Aduh alat saya Pak, cuman sederhana banget, gimana saya bisa menghasilkan sebuah karya yang bagus?" Nah, itu yang menurut saya, harus dibuang ya Mas ya? Cuman kreativitas itu harus diakali, gimana tetap bisa bikin dengan keterbatasan yang ada gitu. Betul, ya artinya kalau kita punya peralatan yang sangat baik menghasilkan karya yang bagus, itu udah biasa ya, gitu. Ya, Tapi kalau kita punya hanya peralatan yang sederhana menghasilkan karya yang bagus, itu luar biasa gitu kan. betul. Nah itu, jadi ayo teman-teman nih bertanya silakan bertanya ya, jangan segan-segan untuk bertanya di kolom chat gitu. Oke, Dan nggak usah khawatir, pasti nanti akan datang masanya sih hmm. untuk dapat alat yang memang kita mau gitu untuk bikin. Nah itu benar, Tinggal konsisten aja. eee, pasti akan mengiringi ya gitu ya, dengan, awal dengan peralatan sederhana gitu, mungkin nanti ya boleh dikatakan dalam tanda kutip ada investor gitu.
Ada investor atau ada yang support ya paling tidak Ya, gitu, supaya apa? Supaya karyanya lebih bagus gitu. Karena dengan peralatan yang sederhana saja sudah bagus, apalagi disupport dengan peralatan yang sangat mumpuni gitu ya. ya betul. Sekarang itu kan memang teknologi ya, apalagi ya tadi saya katakan nih, smartphone ini di desa itu sekarang, anak-anak itu udah nenteng nih yang namanya HP gitu ya, smartphone. Dan itu sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan gitu ya, hanya cuman selfie-selfie, kemudian bahkan, mungkin sebagian kecil ada yang, apa ya, meng-upload sesuatu yang sebenarnya dalam tanda kutip, negatif gitu kan, sayang sekali. Nah makanya, dimanfaatkan nih ya, dimanfaatkan untuk hal-hal yang sangat bermanfaat gitu. Nah, seperti kita ketahui juga Mas Puput juga pernah memberikan apa ya, eee, workshop ya Mas ya di beberapa, Ya. desa-desa ya Mas ya? Oh ya, film pertama saya di komunitas gedung juga memakai full ponsel. Oh, Ya, obrolan sebelum hujan itu dokumenter mhm. full memakai ponsel. Wah keren. Ya, walaupun memang nggak diterima dengan luas di berbagai festival atau mendapatkan penghargaan, tapi Mhm. ya buat saya eksperimentasinya Cukup puas ya. akhirnya dapat gitu. Oh, ternyata begini nih bikin film dengan ponsel gitu, nggak ada masalah. Apa Mas kira-kira kendala utama ketika, syuting dengan menggunakan ponsel? Ya paling karena belum terbiasa dengan handling yang kecil ya paling Mhm. itu. Akhirnya dulu karena belum ada belum banyak produksi tripod-tripod HP, waktu itu saya bikinkan custom sendiri Oh. pakai kayu Wah keren keren. Eee, untuk memudahkan gitu. tahun berapa itu Mas? Ya sisanya paling ya karena layar lensanya kan terbatas gitu. Mhm. Iya, kalau Jadi kita mau bikin close up menyesuaikan. atau ini type of shoot-nya itu, ya Ya. kita harus mendekat ya, Mas, ya. Untuk audio gimana, Mas, kalau misalnya kita pakai, smartphone gitu? Gimana Un Pak? Maaf agak keputus tadi. untuk audio, kalau kan, seperti kita ketahui kalau smartphone itu kan kendalanya juga di audio, bagaimana dengan dialog dialog menggunakan smartphone tersebut? Oh iya, eee, dialognya saya rekam pakai audio yang terpisah gitu. Jadi cukup aman sih. Oke, berarti, nanti diproses di pasca produksi ya baru baru, Ya, memulai merangkai itu ya. Oke, betul. nah ini, tadi sudah disebutkan ya bahwa Mas Puput itu pernah, membuat sebuah karya dengan menggunakan smartphone gitu. Jadi nggak usah takut gitu, ternyata smartphone itu apalagi sekarang teknologinya ya itu Mas Puput beberapa tahun yang lalu teknologinya mungkin masih tadi seperti diceritakan oleh Mas Puput untuk, tripod saja, membuat dari kayu gitu bayangkan. Sekarang dengan mudahnya kita membeli di toko online, mungkin di toko walaupun di kota kecil saya pikir, sangat mudah sekali ya, membeli peralatan tersebut gitu dan diimplementasikan ke dalam sebuah karya yang benar-benar, bisa ditonton ya, karya kita sekarang kita upload di media sosial, kita upload di YouTube dan seterusnya sehingga orang bisa melihat karya kita gitu. Nah, itu adalah bagian dari bagaimana kita menunjukkan eksistensi kita gitu ya, Mas, ya? Eee, halo nge-freeze ya, Mas Puput ya? Betul Pak. Heeh, lagi ada gangguan teknis nih ya. Oke, Mas, saat ini banyak digelar lomba film nih, baik lokal maupun nasional gitu ya, oke nih, saya tanya ini nih ada pertanyaan dulu nih Mas Puput nih dari Aris Rauf ya, pertanyaannya, untuk seorang, pemula dalam menjadi filmmaker, aspek dasar apa yang harus dikuasai terlebih dahulu Mas Puput? Halo Mas Puput, monitor? Ya, apa suara saya masih Masuk, terdengar jelas Pak? masih jelas, tadi memang agak nge-freeze. Oh iya, Heeh, tadi tercopy Pak pertanyaannya? Teguh yang agak kepotong-potong ya. Oke. Sekarang udah jelas sih. Pertanyaannya tercopy tadi ini dari Aris Rap, untuk seorang pemula dalam menjadi filmmaker, aspek dasar apa yang harus dikuasai terlebih dahulu? Ya tentu, pengetahuan teknis tetap harus dimiliki ya, seperti dasar-dasar kamera, pencahayaan, audio, itu tetap harus kita miliki. Walaupun misalnya posisi kita cuma sebagai
produser atau sutradara gitu ya, kita tetap harus mengetahuinya gitu. Ya sisanya tinggal pengetahuan bagaimana mengkoordinasikan ide kita, mengkomunikasi ide kita ke tim yang akan kita bangun dan percayakan untuk bikin bareng gitu. Jadi komunikasi itu juga penting dalam Penting. filmmaking. Oke, komunikasi dengan berbagai pihak tentunya ya. Ya, Nah itu ya tadi mudah-mudahan bisa menjawab ya. Yang kedua nih dari Carlos nih ya. Tadi karena Mas Puput juga menceritakan bagaimana jatuh bangunnya gitu ya dalam proses seperti sekarang ini gitu. Nah, pertanyaannya gimana sih cara untuk bangkit dan menyemangati lagi gitu katanya kata Carlos. oke. Kalau cara untuk bangkit tentu yang tahu sebenarnya diri kita masing-masing gitu. Gimana cara untuk bangkit dan butuh waktu berapa lama. Tapi setidaknya kita tahu misalnya di sekeliling kita ada support system yang bakal mau jadi teman lah dalam kondisi kita seperti apapun, yaitu cukup sih. Ya bisa berangkat dari keluarga, apalagi kalau bisa berangkat dari keluarga lebih bagus lagi gitu. Atau teman-teman sekitar kita, ya, teman-teman di dunia kreatif yang kita punya itu juga nanti bisa untuk cepat merecovery semangat kita kalau emang sedang jatuh gitu. Oke, nah itu berarti yang utama adalah dari diri kita nih ya, dari kita. Kalau mau bangkit gimana, orang walaupun bagaimanapun disupport segala macam, tapi kalau diri kita nggak bisa, wah ya kita harus bangkit ya nggak akan bisa gitu ya Mas ya, gitu. Ya betul, harus Oke, dimulai dari diri sendiri dulu. betul. Nah pertanyaan ketiga nih dari Yona Arianto Pak Yona dari di Malang Malang. nih, di Malang nih katanya nih. Di Gombong sendiri katanya gimana nih dukungan pemerintah terhadap sosok Mas Puput ya, artinya orang-orang kreatif seperti Mas Puput. Alhamdulillah semakin ke sini dukungan semakin banyak ya. Apalagi saya sekarang juga tergabung di Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Kebumen. Jadi peluang untuk mengkomunikasikan hal-hal yang terjadi di lapangan agar sinkron dengan kebijakan-kebijakan pemerintah juga semakin terbuka gitu ya, terutama pemerintah daerah Kabupaten Nah, Kebumen. berarti dukungan dari swasta gimana Mas Put? Swasta memang masih agak berat sih, cuma lagi kita bangun pelan-pelan lah untuk agar mengerti ekosistem film pendek ini seperti apa sih gitu, menguntungkan atau enggak. Nah, seperti kalau nggak salah ya di Jagatan itu salah satu supportingnya adalah pihak swasta ya. Ya, Boleh kalau disebutkan pihak swastanya itu karena saya ya itu jadi sebenarnya semacam program CSR sih dari Marta Tilaar gitu. Jadi Marta Tilaar Kosmetik itu punya rumah masa kecil Ibu Marta Tilaar di Gombong. Nah, mereka punya bikin museum di situ, terus punya program-program yang beragam lah untuk support komunitas-komunitas di lokal Kebumen. Oke, nah itu jadi artinya pemerintah maupun pihak swasta asal kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik, tentunya pasti akan mendapatkan support itu. Karena tadi saya seperti pihak swasta juga mereka mungkin nggak tahu nih mau mensupport apa gitu kan, kalau kita tidak bisa mengkomunikasikan gitu. Tentunya dengan menjalin jaringan, berkomunikasi, mereka paham bahwa oh ternyata nih mereka butuh support gitu ya. Dan seperti Mas Puput tadi ya, di film Jagatannya itu akhirnya mendapatkan support dari pihak swasta gitu. Oke ya buat teman-teman silakan bertanya lagi ya, masih banyak ini yang waktunya yang untuk menggali sosok Mas Puput ya, yang mungkin yang terkait dengan Mas Puput sendiri atau seputar tentang perfilman ya. Oke, Mas Puput seperti kita ketahui tadi saya sebutkan ya banyak lomba-lomba digelar, lomba baik lokal maupun nasional bahkan internasional ya gitu. Eee, nah menurut Mas Puput nih kira-kira bagaimana sih tips ya agar film kita tuh menang di sebuah lomba atau di sebuah festival? Atau mungkin bisa diceritakan juga pengalaman Mas Puput apakah ada filmnya yang bisa memenangkan sebuah festival atau bahkan mungkin menjadi nominasi atau apa gitu? Ya, Silakan diceritakan Mas. pertama kalau tips khusus sebenarnya nggak ada, karena sebenarnya nggak ada formula yang ajak gitu ketika kita mengikuti satu festival atau festival lainnya, karena kan pasti mereka nanti juga punya standar yang berbeda setiap tahunnya, kemudian juri-juri yang berbeda seleranya gitu, itu juga nanti akan berpengaruh. Jadi memang kalau tips secara khusus atau yang sifatnya seperti formula gitu tidak ada sebenarnya.
Yang penting kita jujur dalam membuat karya saja, kemudian kita yakin dengan apa yang kita bikin, akhirnya nanti bisa menemukan festival yang tepat atau ruang pemutar yang tepat dengan karya kita gitu. Oke, betul tuh. Jadi intinya, kita jujur. Nah, itu kata kuncinya tadi jujur ya, kita tetap berkreasi membuat sebagus mungkin gitu ya, Ya, tanpa tadi memperdulikan menang atau enggak gitu. Insya Allah nanti, betul. ketika kita sering ikut rutin, pasti nanti ada waktunya untuk menang gitu. Karena terus terang ya Mas Puput, kadang kala saya sering ya, melihat sebuah film itu menjadi juara, tetapi menurut saya ini sebenarnya nggak bagus gitu, nah makanya tadi dikatakan seperti Mas Puput, juri itu punya versi tersendiri untuk menilai ya, gitu ya. Betul. Mungkin kalau saya lebih kepada teknis gitu, nih teknisnya nih, aduh kayaknya kurang banget gitu, tapi mungkin juri melihat dari sisi lain gitu ya, gitu. Jadi Ya, intinya adalah tadi jujur kemudian membuatlah sebaik mungkin gitu kan. betul, Pak. Ini Itu. misalnya dari karya saya yang terakhir, Jagatan itu sudah saya kirim ke puluhan festival, Mhm. baik di Indonesia maupun di luar ya. Baru 3 yang lolos. Ini Wah, terakhir sedang akan diputar di India nanti awal tahun. Argentina kalau nggak salah apa? Argentina ya? Argentina ini masih ya sampai tanggal 27 ya kalau nggak salah ya. Wah, Heeh. oke, wah gila berarti udah mulai go internasional ya Mas ya? Amin, Pak. Istilahnya anak desa nih, bayangkan anak desa sudah mulai go internasional nih, mudah-mudahan Ya. nanti kiprahnya menjadi, ya menjadi semakin berkibar ya, amin amin. Sebenarnya Oke, menurut saya juga sekarang istilah go internasional sudah nggak relevan sih, karena ketika kita memposting atau mengunggah di YouTube kan itu sebenarnya juga udah go go internasional, internasional. iya. Tinggal kita sampai nggak ke publik mereka gitu, ke publik Iya luar bener, gitu. heeh heeh, dengan apa namanya, mungkin ada kalangan yang spesifik yang bisa melihat karya kita gitu ya. Iya, betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Ardiansah nih, "Mas gimana sih, saya mau lihat filmnya Mas Puput nih, bisa lihat di mana? Ada YouTube-nya? Atau gimana? Atau mungkin gimana? Banyak penasaran nih soalnya termasuk saya nih Mas Puput." Ya. Tadi kalau 3 film yang saya produseri di tahun 2018 itu ada di vidsy.com. Tapi sekarang juga kami unggah sendiri di YouTube sih, ada di channel Komunitas Kedung. Di komunitas Kedung ya, terutama mungkin yang Iya. film yang terakhir tuh emang belum di, upload ya Mas ya, untuk yang Ya, kalau Jagatan? film yang terakhir nanti nunggu 3 tahun distribusi di festival, baru nanti entah keputusannya bisa diupload atau enggak. Kami Wah, masih obrolan terus. berarti saya harus menunggu lama nih, kecewa nih. Nih saya Ardiansah harus kecewa nih ya, harus menunggu 3 tahun bayangkan untuk melihat ini. Tapi ada nih kalau memang mau nonton nanti di kalangan offline ya Mas ya, kalau nggak salah ya? Untuk Ya, heeh ya, bukan. sebenarnya bisa juga kalau memang sangat tertarik, misalnya punya komunitas sendiri, bisa nonton bareng gitu, nanti bisa kita kirimkan filmnya gitu. Nah tuh ya buat teman-teman tuh, jadi kalau emang penasaran ada komunitas, undang nih Mas Puput untuk nonton bareng nobar gitu. Itu nggak apa-apa gitu, karena kan kalau online itu, memang ada aturannya tadi ya harus 3 tahun baru dia boleh, itu pun juga nanti apakah diizinkan atau enggak gitu. Tapi kalau secara Ya, offline ya nobar itu is okay gitu. Jadi silakan kontak ya, ke Mas Puput nanti DM aja ke saya nanti akan saya berikan, kontaknya. Atau tadi ya buka aja, Kedung Film tuh ya baik di IG maupun di Facebook ya? di Di webnya juga ada terutama ya? di Instagram sama Twitter sih yang Heeh, sering sekarang. ada webnya nggak? Belum? Website belum, Belum, oke berarti dan di 2 Twitter tahun ke depan. dan IG tuh Kedung Film ya di-follow ya kemudian nanti, langsung DM aja kalau memang, kalian punya komunitas dan untuk, penasaran ingin melihatnya gitu. Karena Mas Puput juga sering nih keliling-keliling ke berbagai, desa ya untuk melakukan nobar ya, Mas, ya? Ya, betul. Heeh. Antusiasnya luar biasa tuh, Mas, ya? Ya karena dominan kita bikin acaranya gratis ya Oh antusiasmenya iya, besar gitu. betul. Walaupun gratis kalau tontonannya nggak menarik pasti bubar, Mas, gitu. Oke, betul. Iya, walaupun gratis Cuma kalau ya, menurut orang itu, "Aduh nggak bagus," pasti bubar, dia pelan-pelan bubar gitu. ya Tapi kalau menarik, bagus itu walaupun bayar pun mungkin ya orang akan terus menonton gitu, apalagi gratis gitu ya. betul, Pak. Oke, Cuma ya sekarang masih terhalang pandemi belum bisa betul, heeh, ya offline ya itulah, terlalu itu sering gitu. itu itu hal yang semua orang menjadi kendala, tapi mudah-mudahan kita pelan-pelan sudah mulai bangkit dan mudah-mudahan normal kita bisa berkreasi lagi, ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih Mas, untuk menjadi filmmaker yang handal, apakah harus sekolah formal atau otodidak saja nih Mas? Ya, kalau saya menyarankan bagi yang bisa dan mampu memang lebih baik sekolah formal gitu. Karena kalau saya sendiri misalnya sekarang ada yang menawari beasiswa gitu atau program belajar khusus,
di sekolah formal ya saya tetap akan mau melakukannya sih, karena itu memang sangat dibutuhkan gitu. Tapi kalau memang sementara kita bisanya otodidak ya memang harus punya semangat dan disiplin yang lebih berkali lipat sih daripada yang punya kesempatan untuk sekolah formal gitu. Karena kan kita harus cari ilmunya sendiri, materi-materinya sendiri, terus kita berdiskusi dengan banyak orang, ketemu banyak orang gitu. Memang harus butuh lebih semangat yang lebih tinggi lagi gitu untuk Oke. mencapai. Heeh. Good. Nah, jadi intinya memang kita paling tidak kalau sekolah formal itu menambah hasanah kita ya gitu, secara teknis, secara jaringan juga akan menambah. Tapi buat kalian yang tidak sekolah formal juga jangan jangan berkecil hati gitu. Eee, seperti, saya boleh sebutkan nih, Mas Puput ini dulu di ATWI itu juga, tidak menyelesaikan ya, tapi dia berhasil bangkit dan ya nggak perlu berpatah semangat lah dan akhirnya menjadi sosok yang sekarang gitu ya. Jadi nggak perlu berkecil hati ya. Jadi kalian semangat yang penting gitu ya. Oke nih dari pertanyaan berikutnya dari Always apa nih? Always still ya. Gimana sih cara mengatasi jika salah satu tim ada yang egois dan tidak ada yang mendengar pendapat kita saat produksi film? Nah, itu tadi pentingnya ilmu komunikasi ya dan koordinasi gitu. Apalagi nanti ketika di lapangan kan udah harus kita bagi nih, sutradara, misalnya saya walaupun sebagai sutradara dan produser sekaligus, saya di lapangan selalu punya line producer gitu. Jadi yang mengatasi konflik-konflik di lapangan itu saya serahkan ke line produser saya gitu. Jadi nanti ke saya tinggal bagaimana nih penyelesaiannya. Nah, kalau emang di line produser saya masih buntu, nah baru saya turun tangan gitu. Seperti itu sih. Memang chance of comment-nya harus jelas kalau udah di lapangan gitu. Jadi nggak semrawut komunikasinya gitu. Wah, tuh dengerin tuh ya. Jadi, komunikasi yang penting gitu karena, balik lagi, keberhasilan sebuah film itu juga ya salah satu aspeknya adalah, kerja sama tim gitu ya. Jadi kalau di tim aja ini udah nggak kompak gimana mau menghasilkan sebuah karya yang bagus gitu. Gitu ya, Mas, ya. Gimana Betul. caranya, membuat tim yang kompak? Tadi harus berkomunikasi gitu. Jadi dibutuhkan skill komunikasi ya. Apalagi tadi sosok Mas Puput sebagai produser ya, jadi harus bisa mengayomi semua tim nih ya, produser sebagai sutradara secara teknis harus menguasai juga, berkomunikasi dengan semua kru gitu ya. Jadi itulah ya komunikasi intinya. Oke, Mas Puput, seperti kita ketahui ya dulu, juga pernah kuliah di, kampus ATRI ya, bisa diceritakan Mas, pengalaman Mas Puput dan pengaruhnya nih terhadap, bidang yang Mas jalani saat ini? Ya, alhamdulillah tadi soal sekolah formal saya dulu sempat bisa ikut walaupun nggak sampai selesai belajar di ATVI dulu waktu saya masih namanya ATVI. ATI. Eh, ya, saya sangat mendapatkan pengalaman yang sangat berharga ya di sana ya. Ketemu dengan banyak pengajar yang memang passionate di bidangnya gitu. Dari mulai belajar teknis, menulis, kreatif segala macam semuanya didapatkan, yang itu yang akhirnya bisa menjadi bekal saya sekarang untuk membuat komunitas film, kemudian membuat film dengan segala keterbatasan ya tentu itu juga peran dari apa yang dulu saya dapatkan di ATPI sih. Oke, gitu ya. Jadi Mas Putu walaupun nggak selesai tapi ternyata banyak hal yang bisa diraih gitu ya dengan ya intinya mau belajar di manapun yang penting kemauan kita untuk menggali dari saya pikir hampir semua perguruan tinggi juga memiliki, pengajarnya pasti memiliki latar belakang yang mumpuni gitu. Jadi gimana kita memanfaatkan gitu ya, jangan menyia-nyiakan waktu terutama ya, karena kuliah itu sebentar waktunya gitu ya, nggak berasa gitu ya, apalagi misalnya D3 cuma 3 tahun tiba-tiba lulus gitu. Jadi sayang kalau kalian nggak memanfaatkan, kepintaran daripada pengajarnya gitu ya, Mas, ya? Ya betul Pak. Itu. Oke, nah terakhir nih Mas Puput ya, karena juga sudah jam, mendekati pukul 21, pesan nih untuk adik-adik mahasiswa dan siswa, bagaimana sih menjadi filmmaker yang baik menurut Mas Puput? Ya, menjadi filmmaker yang baik ya makan yang bergizi, yang teratur, istirahat yang cukup dan teratur juga, karena itu biasanya sulit untuk filmmaking ya, istirahat yang teratur Betul betul, untuk karena filmmaker. jam kerjanya nggak jelas. Ya, betul, harus bisa atur sendiri, disiplin sendiri. Terus juga
harus jujur tadi dalam berkarya dan rendah hati, karena bagaimanapun film nggak bisa kita buat sendiri, merupakan karya kolektif. Kita akan selalu butuh orang lain, butuh tim untuk kerja bareng kita. Bahkan walaupun mungkin bisa bikin film sendiri, nanti tetap butuh penonton kan untuk menonton film kita, atau butuh kritik dari orang-orang lain gitu untuk memperbaiki karya-karya kita ke depan. Oke tuh ya, apa namanya, pesan yang sangat mendalam gitu ya dari seorang Mas Puput gitu. Jadi Mas Puput sudah mengalami, boleh dibilang tadi jatuh bangun ya gitu. Mudah-mudahan nanti tinggal menikmati kebangkitannya gitu, amin ya. Amin, amin. Terima Saya kasih turut Pak Teguh. berbahagia, turut bangga ya, salah satu, daripada, mahasiswa saya sekarang menjadi kiprah, bahkan sudah melebihi dosennya ya. Saya malah nggak punya kiprah apa-apa di dunia film gitu, tapi saya bisa menghasilkan sosok seperti Mas Puput ini adalah sebuah kebanggaan juga ya bagi saya seorang dosen gitu kan. Oke, teruslah Nanti kita bisa berkarya. kolaborasi Pak. Nah, ya ini salah satu kolaborasi ya gitu. Jadi teruslah berkarya ya, lagi-lagi jujur dengan diri kita, berbuat yang terbaik gitu, nggak perlu memikirkan kemenangan, tapi insya Allah nanti kemenangan itu akan mengiringi jika kita terus gigih gitu. Oke. Ya, Mas Puput, terima kasih ya sudah, Sama-sama join Pak ya, Teguh. sudah sharing-sharing pengalamannya ya, mudah-mudahan bermanfaat ya buat, Amin. teman-teman, yang menyaksikan ini ya, dan semoga kedepannya kita semakin membaik, kondisi semakin membaik, dan Mas Puput juga semakin, bangkit dan bisa, kiprahnya semakin berkibar gitu ya. Amin. Amin, Oke, amin, amin. selamat malam semuanya ya. Sampai ketemu di episode berikutnya di ngobrol bareng ya gitu. Selalu pantau ya, memberikan informasi-informasi yang mungkin pasti bermanfaat buat teman-teman semua ya. Pantau dan terus, saksikan. Oke, selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap Waalaikumsalam warahmatullahi semangat. wabarakatuh. Oke.